Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan Dewan Penguji sekalian. Saya Elvin Yoga Pratama, Eskom MM, asal Kabupaten Sragen, adalah mahasiswa PBG Prajabatan Calon Guru Informatika di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A971240140 dan mendapatkan tempat PPL di SMA Negeri 2 Sukoharjo pada PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Berikut adalah video praktek mengajar kami sebagai bagian dari ujian akhir uji kinerja PPG Calon Guru tahun ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Ya. Gak ada yang sakit ya? Sudah. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita kebiasaan kita setiap harinya ya membaca literasi pagi. Silakan bisa dibuka aplikasinya atau Al-Qur'annya. Terakhir sampai membaca surat apa? Asyara. Oke, bisa dimulai ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, lebih baiknya kita mulai doa pada pagi hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Amin. Oke, masih semangat ya. Sudah ngaji tadi, berarti kan sudah punya aura yang positif insya Allah ya sampai nanti kalian pulang ke sekolah. Dan sebelumnya coba dicek kanan kirinya atau seragamnya bisa dirapikan terlebih dahulu. Kemudian kanan kirinya adakah sampah, bisa diambil kalau ada sampah, bisa dibuang. Oke. Kemudian hari ini siapa yang tidak berangkat? Siapa? Adelia. Kenapa keterangannya? Izin cuti keluarga atau gimana? Keluarga ya. Oke. Berarti jumlahnya ini ada 35. Oke. Nah, oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa karena kita ini ada di lab ya, di laboratorium komputer, perlu kita ketahui bahwa dalam lab ini kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan kerja ya, atau K3. Bagaimana ini kan arusnya kan tinggi ya di sini ya, karena di sini juga ada lab pengelasan, itu buatnya itu lebih tinggi daripada yang di sana. Jadi kalau misalnya kalian tidak hati-hati, kalian bisa saja kesetrum kalau tidak ngeground. Ya, jadi maka hati-hati untuk menyentuh komputer yang punya besi ya. Kalau plastik nggak apa-apa.
Kemudian juga perlu diperhatikan air minum yang kalian bawa bisa dijaga ya, karena kan di sini juga sudah ada aturannya di lab ya, tidak boleh makan dan minum di lab. Jadi harap diperhatikan jika kalian membawa air minum jangan sampai tumpah atau apapun itu, karena takutnya kena kabel dan bisa mengakibatkan konsleting ya, gitu ya. Oke, kemudian kita ice breaking terlebih dahulu ya. Siapa yang kenal lagu Cubla-Cubla Sung? Pernah dengar ya? Ya. Oke, coba kita sambil bernyanyi lagu Cubla-Cubla Sung ya. Ikuti ini ya lagunya ya. Yang semangat ya. Ya. Oke, dimulai. Cubla-cubla suang, suang enteng kelengker, mampu ketunjuk budel, pakem komera lere, soko buyun dele ake sir, sir pom dele kopong sir, sir pom dele kopong. Cubla suang, suang enteng kelengker, mampu ketunjuk budel, pakem komera lere, soko buyun dele ake sir, sir pom dele kopong sir, sir pom dele kopong. Cubla-cubla suang, suang enteng kelengker, mampu ketunjuk budel, pakem komera lele, soko buyun dele ake sir, sir pom dele kopong sir, sir pom dele kopong. Oke, tepuk tangan dong. Ada satu lagu lagi yang kurang yang lo tahu ya? Tahu. Kita nyanyi kembali ya untuk menghangatkan suasana pagi biar kalian tuh termotivasi dan senang untuk lanjut pelajaran hari ini. Oke, tepuk tangan. Oke, dari dua lagu itu tadi, kalian tahu Cubla-Cubla Sung itu lagu dari daerah mana? Jawa Tengah. Nah, terus yang kurang diapin dari Maluku. Papua apa? Wah. Yang benar mana? Silakan nanti dicari ya. Itu nanti untuk pemanas ya. Nanti kita topiknya memang tentang keragaman Nusantara. Nah, kemudian saya juga ingin memotivasi kalian ya, bahwasanya kalian ini kelas berapa ini? 11 ya. Kelas 11 itu berarti kan nggak muda ya nggak tua juga gitu ya. Artinya kalian kalau mau memulai sejak dini untuk persiapan masa depan kalian itu tidak terlambat karena masih ada waktu 1 tahun ke depan ya. Nah, silakan kalian harus tetap semangat untuk menyiapkan bekal masa depan kalian. Karena ilmu itu penting untuk kalian ke depan hingga nanti sampai tua. Saya pun ya di usia ini, saya kelahiran 2000. Sampai saat itu saya juga masih sekolah. Jadi, kalian masih sekolah ya, saya juga masih sekolah. Nah, kalau saya aja masih semangat, dan masa kalian baru kelas 2 sudah mulai tahu, kan apa sih gitu lah. Masa depan itu pasti dan dinamis. Kalian harus berusaha keras, berusaha kreatif, dan berusaha mencari celah masa depan yang bagaimana yang kalian inginkan ke depan. Itu ya, semangat ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, jadi nanti melalui kegiatan penyampaian materi dan nanti kita lihat video pembelajaran ya tentang keragaman Nusantara.
peserta didik mampu ya menganalisis narasi ragam budaya tentang kebudayaan Nusantara dengan baik ya. Kemudian memproyeksikan hasil analisis kelompok. Nah, nanti kalian berkelompok ya sesuai nanti hasil asesmennya tentang keragaman Nusantara dalam bentuk program aplikasi, kemudian presentasi, poster, peta atau jenisnya. Jadi nanti saya membebaskan kepada kalian untuk bisa berkreasi dari materi yang saya sampaikan. Nanti kalian bisa membuat program aplikasi, poster, presentasi dan sebagainya. Silakan kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin. Nah, kemudian terakhir adalah memproduksi hasil proyeksi kelompok. Ya, setelah kalian berdiskusi, kalian harus memproduksi. Kalian harus membuat apa toh hasil yang bisa ditampilkan. Pastinya tentang produk TIK ya, produk TIK. Kemarin ini kita sudah belajar tentang pembuatan aplikasi menggunakan Webpack Inventor ya. Ya. Nah, kalian sudah mengenal bagaimana cara membuat background aplikasi, kemudian membuat tombol, kemudian membuat menu-menu yang bisa kalian integrasikan untuk membuat aplikasi Android gitu ya. Kemudian juga kalian pasti sudah familiar dengan Office, PowerPoint. Sudah ya, PowerPoint. Nah, kemudian sudah kenal juga aplikasi Corel Draw. Ya, sudah ya. Silakan dari ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian bisa implementasikan hari ini ya untuk bagaimana mengenalkan budaya Nusantara. Nah, sebelumnya coba saya tanya, apa sih keragaman Nusantara itu? Apa yang dimaksud keragaman Nusantara? Kalau misalnya saya bilang keragaman Nusantara, apa yang terbetis di pikiran kalian? Perbedaan. Selain itu, apa? Bebas, gak ada yang salah. Apa? Macam-macam budaya. Oke. Lagi. Apa? Pasti ada dulu. Dan saya bilang keragaman Nusantara. Tadi kita ice breaking pakai lagu apa? Coba. Nah, itu termasuk lagu daerah. Itu kan termasuk keragaman budaya dan Nusantara ya. Karena masing-masing daerah tuh punya lagunya masing-masing. Gitu. Nah, kenapa tadi saya sampel dua? Tadi kan satu mewakili Jawa Tengah, yang satunya mewakili wilayah Timur. Karena untuk sampling keragaman Nusantara yang ada di sana. Pada hakikatnya negara kita itu negara kaya, negara yang punya sumber daya alam yang melimpah, manusia yang melimpah juga, kemudian dibalur dengan keanekaragaman yang sangat banyak. Gitu. Keragaman Nusantara itu tadi bisa bentuknya lagu daerah, kemudian nanti ada yang namanya rumah adat. Rumah adat tahu? Pakaian adat, terus senjata adat, terus bahasa, ras, suku, agama, itu semua adalah komponen keragaman Nusantara. Nah, pada hari ini nanti tugasnya adalah kalian bisa mengeksplor secara mandiri ya, karena saya memakai discovery learning, yaitu kalian nanti akan mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Karena itu sebagai konten ya, yang penting kalian sudah paham bagaimana menciptakan aplikasi itu bagaimana, presentasi bagaimana, dan poster bagaimana. Silakan kalian pilih secara mandiri. Oke. Kemudian saya ingin tanya, bagaimana cara mengimplementasikan teknologi dengan kaitannya dengan keragaman budaya Nusantara? Nah, caranya itu tadi, kalian sudah mempelajari tadi ya, pembuatan aplikasi sederhana, kemudian presentasi dan poster. Dan itu kan produk-produk TIK, produk-produk teknologi. Nah, kalian sebagai generasi muda itu harus lebih kreatif kembali untuk bagaimana menjaga kelestarian budaya yang ada di Indonesia. Gitu ya. Paham sampai sini ya? Paham. Setelah itu kalian bawa HP semua? Kalian buka HP-nya. Ini saya berikan asesmen diagnosis kognitif ya melalui lembar kerja online. Ini linknya saya share ke ketuanya, saya share ke grup kelas. Waktunya 1 menit ya. Silakan diberi nama, serah bebas.
Mulai ya. Sudah? Sudah ya. Oke. Selanjutnya ya, saya mereview terlebih dahulu ya pertemuan sebelumnya untuk menghangatkan ingatan kalian. Ya, jadi kita pernah mengenal namanya Webcam Inventor ya, aplikasi untuk membuat aplikasi. Oke. Kita review terlebih dahulu. Nah, di sini kan kalian sudah tahu yang namanya user interface ya, atau untuk membuat tampilan awal atau tampilan yang ada di dalam aplikasi. Nah, kemudian di bawahnya ini ada yang namanya layout ya. Ingat ketika kalian ingin membuat tata letak UI ya, kalian harus membuat yang namanya layout terlebih dahulu. Jadi kalian mau taruh di mana aplikasi itu, menunya ditaruh di mana, sebelah kiri, sebelah kanan atau atas dan sebagainya, itu diatur layoutnya. Nah, kemudian kalian mengenal yang namanya komponen ya. Nah, jadi komponen ini adalah bagian-bagian dari palet ini ya, yang kalian masukkan ke dalam aplikasi yang ingin Anda buat. Jadi nanti munculnya di sini. Nah, kemudian juga kalian sudah mengenal yang namanya properti. Nah, untuk merubah ukuran dari gambar yang kita masukkan ya, ini kita pakai yang namanya height atau ukuran tinggi ya. Kemudian width itu ukuran lebar. Kemudian gambarnya dimasukkan ke ini ya, picture. Kita upload file kalau belum masuk ya. Nah, jadi nanti kalian bisa setelah saya sampaikan materi ini kan, ini saya mau review pertemuan sebelumnya. Saya sampaikan materi terlebih dahulu tentang keragaman Nusantara. Nah, sekarang kalian putuskan nih, kalian mau membahas atau mengenali keragaman Nusantara yang mana? Kan tadi kan keragaman Nusantara banyak ya, ada ras, ada suku, agama, kemudian ada tarian daerah, ada lagu daerah, ada baju daerah, kemudian ada rumah adat, ada upacara adat, dan lain sebagainya. Silakan kalian eksplor sendiri secara mandiri setelah saya memberikan materi awal. Oke, selanjutnya nanti akan sudah dibagi 4 kelompok ya kemarin ya. Saya pakai kelompok yang kemarin. Kemudian ini saya sampaikan materi terlebih dahulu. Nah, jadi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang berarti budi atau akal. Jadi budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dialami dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota suatu masyarakat. Nah, wujud kebudayaan itu ya ada sistem budaya, sistem sosial, kemudian artefak milad Nabi Muhammad SAW ya. Oke, ini sedikit materi. Nanti kalian bisa mengeksplor sendiri di sumber terbuka, boleh di googling, boleh YouTube dan sebagainya. Kalian bisa mempelajari sendiri. Kemudian saya ada video pembelajaran yang silakan bisa dilihat. Kemudian misalnya ada aspek penting bisa dicatat. Seperti berlian berserak di Khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama,
ulangi kembali. Kita ini adalah pembelajaran discovery learning, ya, di mana siswa itu harus secara aktif mencari pengetahuannya sendiri, mencari apakah dari video tadi kan sebagai pemanas nih, banyak sekali keragaman Nusantara. Nah, kalian nanti silakan cari secara berkelompok diskusi keragaman Nusantara yang mana yang ingin kalian presentasikan sebagai bagian dari produk TIK yang kalian hasilkan, yang kalian ciptakan ya. Nah, kemudian saya bagi LKPD. Ini duduknya sudah berkelompok ya? Ya. Coba saya tes kelompok 1 ya, Mas. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, sudah ini ya, sudah terpusat semua ya. Oke, ini saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Nah, silakan kalian menuliskan nama anggota kelompok kalian. Karena jumlahnya ada 36, jadi masing-masing kelompok ada 9 anggota ya. Silakan kalian tuliskan nama, kemudian absennya berapa di foto. Nah, kemudian ini kan untuk membantu kalian dalam membuat hasil karya produk TIK ya. Nah, kalian tentukan dulu nih. Kalian mau menentukan tujuan awal karya, yang menentukan karya. Kalian mau mengenalkan apa? Apa yang ingin kalian bahas? Katakanlah pengenalan rumah adat. Nah, kemudian bisa pengenalan upacara adat dan sebagainya. Bisa kalian tulis di sini. Ini untuk membantu kalian fokus mau ke arah mana kalian ingin membuat aplikasi atau produk TIK dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian nanti terakhir adalah presentasi. Nah, silakan nanti kelompok yang berinisiatif untuk maju terlebih dahulu bisa maju ya, karena pasti akan ada nilai khusus ya. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Bisa didengar ya? Oke. Jadi pembelajaran ini tadi kalian bisa menganalisis lagi ya tentang video yang saya berikan tadi. Kemudian ditentukan mana yang kalian ingin buat sebagai dalam produk TIK. Selanjutnya nanti kalian diskusi ya bersama di masing-masing kelompok. Silakan kalian cari sumber-sumber terbuka untuk bisa membuat produk TIK dan dipresentasikan setelahnya. Oke, gitu. Sekarang tugasnya bisa berkelompok ya. Silakan bisa langsung membuat dari yang sudah ditugaskan. Bisa berkelompok 2, 3, 4. Silakan kalian buat waktunya 25 sampai 30 menit ya. Bisa dimanfaatkan dengan segala ini. Kalian bisa diskusi ya, bisa ngobrol atau di Google atau sebagainya. Dan bisa ditambahkan aspek pendukung gambar atau deskripsi dan sebagainya. Kalian cari atau perpadukan bebas. Oke, ada kendala kan? Kalau ada bisa angkat tangan dan bertanya ya, yang ada ditanyakan. Silakan bisa bertanya.
Oh, adik-adik. Kan orang. Ini yang pasti ini saya sebenarnya penting. Terus Ngece. Terus aku. ada sifat apa itu toleransi atau keragaman itu termasuk budayanya Indonesia ini. Oke, baik. Sudah selesai semua? Sudah ya, sudah ditentukan siapa yang ingin presentasi, siapa yang nanti bertanya dan sebagainya sudah? Sudah ya. Oke, berarti bisa dimulai nih presentasinya ya? Oke, sekarang siapa kelompok yang berinisiatif maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 2 dulu ya. Oh iya, hasilnya sudah diunggah di itu, Bitly. Sudah ya? Oke, saya cek dulu ya. Sudah semua ya? Foto. Oke, bisa dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2. Kami di sini membuat presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Acara adat dan upacara penting. Adat sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok berapa tadi? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada slide 8 ada gambar alat musik tradisional apa dan dari daerah mana? Oke, coba dilihat pada slide 8 tuh ada yang ditanya tuh. Itu ada orang mau menggunakan sejenis gitar, itu nama alat musiknya apa? Terus dari daerah mana ya? Bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang diajukan dari kelompok 4. Pada slide ke-8, di situ ada gambar alat musik sape yang berasal dari daerah Kalimantan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berdirinya kami di sini. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami membuat aplikasi Android sederhana menggunakan aplikasi Meet App Investor. Kami di sini akan membahas tentang mengenal rumah adat di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cika Putri Kamujana. Nanti di sini bisa lalu ada penjelasan. Mungkin pesan yang dapat kami sampaikan, semoga dari hasil tugas kami teman-teman semua dapat membekal ilmu-ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami dari aplikasi Corel tentang keberagaman budaya. Karena kami ingin membagikan keindahan dan keunikan budaya Bali melalui poster yang menarik dan informatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata masing-masing kelompok itu punya inovasi dan imajinasi yang berbeda-beda ya. Kemudian terakhir dibikin poster. Nah, karena mengingat waktu yang kelompok 3, ya apa ya, tidak maju ya. Kita lanjutkan nanti pertemuan ke depan. Silakan dibuka HP-nya. Linknya saya kirim ke ketua kelas, bisa di-share. Coba kita refleksi bersama. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Keberagaman Nusantara yang apa? Yang dikaitkan dengan teknologi.
Jadi kita di pelajaran informatika ini bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan keragaman Nusantara. Manfaat dari pembelajaran ini? Manfaatnya apa? Bisa turut serta mengenalkan dan melestarikan budaya melalui teknologi. Oke, karena kita sudah di penghujung waktu ya, kalian sudah merefleksikan juga. Kemudian saya juga berpesan kepada kalian untuk tetap semangat ya dalam pembelajaran ke depannya. Karena itu tadi ya, tanpa ilmu kalian itu tidak berarti apa-apa. Ya, jadi harus semangat terus. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang etnoinformatika. Sebelum ditutup, adakah pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas semua? Jadi mau pada istirahat semua ya? Iya. Oke, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas atensi, perhatian, kerjasama kalian. Tetap semangat ya untuk mengejar cita-cita dan impian kalian ke depan. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.